Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Renisa Azani dengan NIM 19136188. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini contoh dari peta Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta terletak di sebelah selatan Laut Jawa. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta. Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km² dan lautan seluas 977,5 km², serta tercatat kurang lebih 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Batas DKI Jakarta. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten atau Kota Bogor dan Depok. Sebelah barat dengan Kabupaten atau Tangerang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten atau Kota Bekasi. Berdasarkan wilayah, Jakarta Pusat menjadi lokasi dengan kepadatan penduduk tertinggi. Angka kepadatan di Jakarta Pusat mencapai 23.877 jiwa per kilometer kuadrat. Berikut sungai-sungai di DKI Jakarta. Nah, ini contoh dari peta-peta letak-letak sungai di DKI Jakarta. Ini ada seperti Cengkareng Drain, Kali Mongkervat, Kali Angke, Kali Pesanggerahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikramat, Kali Cakung, dan beberapa sungai lainnya. Yang pertama itu ada Kali Angke. Nah, ini contoh dari Kali Angke. Nama Kali Angke diberikan setelah terjadinya peristiwa pembantaian etnis Tionghoa selama 3 hari oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Angke sendiri sebenarnya berasal dari dialek Hokkien yang berarti kali merah. Dikatakan peristiwa tersebut warna sungai berubah menjadi merah oleh darah etnis Tionghoa. Sejak itu namanya berubah menjadi Kali Angke. Yang kedua, Kali Ciliwung. Nah, ini contoh dari Kali Ciliwung. Ciliwung adalah salah satu sungai terpenting di Tatar Pasundan, Pulau Jawa Indonesia, terutama karena melalui wilayah ibu kota DKI Jakarta dan kerap menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya. Ciliwung memiliki dampak yang paling luas ketika musim hujan karena ia mengalir melalui tengah kota Jakarta dan melintasi banyak perkampungan perumahan padat dan permukiman-permukiman kumuh. Yang ketiga adalah Kali Cipinang. Berikut gambar dari Kali Cipinang. Kali Cipinang berasal dari Depok dan mengalir sampai ke arah Kanal Banjir Timur. Dahulu kali ini bersih dan oleh penduduk setempat menjadi tempat mandi. Kali Cipinang pernah kaya akan aneka jenis ikan seperti mujair, tawes, dan lele yang dapat dipancing sepanjang alirannya. Luas Kali Cipinang pun masih lebar dan belum ramai penduduk. Yang keempat adalah Kali Grogol. Berikut contoh dari Kali Grogol. Ini adalah fotonya. Kali Grogol adalah sungai yang mengalir di bagian barat daerah khusus ibu kota Jakarta, Indonesia. Bagian hilir sungai asalnya sudah dibentuk menjadi kanal-kanal dengan pintu-pintu air di sepanjang tepiannya, tetapi masih menjadi ancaman sumber banjir. Yang kelima adalah Kali Jatikramat. Kali Jatikramat adalah sungai yang mengalir di Kota Bekasi, Jawa Barat,
dan bagian timur daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Bagian hilir sungai ditampung di banjir Kanal Timur yang meneruskan hingga bermuara di kawasan Marunda atau Cilincing, Jakarta Utara. Sungai ini sering menyebabkan banjir di Kota Bekasi dan Jakarta. Dan juga ada beberapa kali lainnya seperti Kali Krukut, Kali Batu Barat, Kali Batu Timur, Kali Buaran, Kali Cakung, dan juga Kali Sunter. Nah, kali-kali atau sungai-sungai di Jakarta ini sudah banyak tercemar karena banyaknya sampah dan akhirnya menyebabkan banjir. Karena mungkin kepadatan penduduk yang tinggi di Jakarta menyebabkan sungai menjadi kotor dan banyaknya sampah di sungai. Selanjutnya adalah danau di DKI Jakarta. Beberapa danaunya seperti Danau Sigura-gura, Danau Kenanga, Danau Taman Situ Lembang, Danau Sunter, Danau Cincin, Waduk Ria-Rio, Waduk Pluit, Rawa Indah, Danau Ragunan, dan juga ada Danau PKP. Berikut flora dan fauna di DKI Jakarta. Fauna di DKI Jakarta adalah elang bandol. Nah, elang bandol ini merupakan salah satu jenis elang yang dapat dijumpai di Indonesia. Elang bondol kadang disebut juga sebagai elang merah atau elang tambikar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Brahmini kit atau redback. Sedangkan nama ilmiah hewan ini adalah Haliastur indus yang bersinonim dengan Falco indus. Elang bondol sebagai maskot Kota Jakarta pastinya sudah diketahui oleh semua warga Kota Jakarta, bahkan bus Transjakarta pun turut menggunakan gambar burung elang bondol dengan mencengkram salak condet. Selanjutnya floranya. Nah, ini contoh flora di DKI Jakarta, yaitu adalah salak condet. Salak condet adalah salah satu jenis buah yang sangat terkenal dari Jakarta. Salak condet sendiri memiliki nama belakang condet karena banyak tumbuh dan tersebar di daerah Condet, tepatnya di sekitar Kelurahan Balai Kambang, Kelurahan Batu Ampar, dan Kelurahan Gedong, Jakarta Timur. Faktanya, hingga saat ini salak condet masih digunakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lambang resmi daerah bersama. Selanjutnya adalah aktivitas ekonomi DKI Jakarta. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat bisnis ian keuangan. Nang samping Bank Indonesia, ian Bursa Efek Indonesia. Kantor-kantor pusat perusahaan nasional akeh berlokasi nang Jakarta. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di nang Jakarta. Jakarta merupakan salah satu kota nang Asia dengan masyarakat kelas menengah cukup besar. Aktivitas sosial DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya keadaan sosial di DKI Jakarta bersifat individualisme. Lanjut, aktivitas budaya DKI Jakarta. Yang pertama, ada tradisi pencak silat. Nah, ini contoh dari tradisi pencak silat seperti yang kita lihat di gambar. Tradisi ini sangat bagus untuk dipelajari sebagai salah satu cara untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, juga sebagai salah satu cara untuk melestarikan budaya Jakarta. Yang kedua adalah lenong. Nah, ini contoh dari lenong, bisa dilihat di gambar. Lenong adalah kebudayaan khas Betawi berupa lantunan gambang, kromong yang disertai dengan lawakan tanpa plot cerita. Hingga kini budaya lenong masih berkembang dan merupakan ciri khas budaya Banyolan dari rangkaian cerita yang tidak berkaitan. Yang ketiga adalah ondel-ondel.
Nah, berikut contoh dari ondel-ondel. Ondel-ondel adalah patung raksasa yang dijadikan sebagai ikon kota Jakarta. Ondel-ondel ini biasanya tampil berpasangan, ada pria dan wanita. Cara membedakannya, pria mengenakan topeng berwarna merah dengan kumis dan cambang serta pakaian berwarna gelap. Lalu wanita mengenakan topeng putih dengan gincu merah dan menggunakan pakaian berwarna terang. Yang keempat adalah tanjidor. Alat-alat musik yang dimainkan dalam tanjidor terdiri dari klarinet, piston, trombon, saksofon, drum, simbal, dan tambur. Grup musiknya biasanya terdiri dari 7-10 orang. Nah, itulah penjelasan singkat saya mengenai Provinsi DKI Jakarta. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.